Baru-baru ini kita dikejutkan oleh berita bahwa di kamp-kamp pengungsian di daerah bencana alam, terutama di daerah Sulawesi Tengah, perkawinan anak meningkat atau jumlahnya cukup signifikan. Ini yang membuat saya kemudian berpikir untuk mengangkat kembali perkawinan anak di episode Kick Andy kali ini. Tapi sebelum sampai ke sana, saya hanya ingin mengembalikan ingatan kita tentang sebuah survei beberapa tahun yang lalu, bahwa dari 10 negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi, Indonesia menduduki posisi ke-7. Yang pertama India, kemudian kedua Bangladesh, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, daerah mana yang paling tinggi tingkat perkawinan anaknya? Ternyata di Sulawesi Barat. Kemudian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Ini realita. Kali ini saya akan memutar dulu satu film yang dibuat oleh 3 remaja putri. Kita saksikan langsung saja. Kan film Kembang Deso. Ini bukan film fiksi, ini adalah film dokumenter. Artinya kisahnya benar-benar terjadi. Siapa pembuatnya? Saya undang 2 di antara 3 gadis remaja yang membuat film ini. Putri dan Novita. Putri, apa kabar? Novita, terima kasih sudah datang di acara Kick Andy. Silakan duduk. Terima kasih. Itu film tentang apa persisnya sih? Dokumenter partisipatoris ya. Waktu itu kami menggarap film ini untuk mengikuti kompetisi Eagle Junior yang dilaksanakan di Metro TV. Iya. Film ini tentang remaja di satu desa namanya Desa Orobulu di Pasuruan tepatnya. Jawa Timur ya? Iya. Oke. Tentang tradisi yang dihormati masyarakat itu terkadang dapat merenggut masa depan seseorang atau generasinya. Nah, Emmy yang tadi di Putri itu dia memiliki impian untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak seperti teman-teman remaja kebanyakan. Tapi sayangnya dia dipaksa menikah oleh orang tuanya dan paman-pamannya juga yang memaksa dia untuk segera menikah. Emang masih terjadi itu? Masih. Karena faktor apa itu ya? Ekonomi. Nah, waktu buat film ini umur kalian berapa masing-masing? 17 tahun. Seberapa banyak sih teman-teman kalian seumur itu yang menikah atau menikah di bawah 17 tahun, di bawah 16 tahun? Cukup banyak dan mereka itu kayak kasihan gitu loh Om. Karena mereka punya mimpi besar untuk bisa bersekolah, mereka ingin menggapai cita-citanya. Tapi karena adat, karena budaya, dan karena keluarga, mimpi itu jadi terhambat gitu. Terhambatnya itu apa? Artinya gara-gara menikah di usia muda atau usia anak itu apa yang terjadi pada mereka? Nasib mereka seperti apa? Jadi kan mereka tuh nikahnya tuh secara kawin kontrak. Maksudnya kawin kontrak itu gimana? Let's say tadi kan di video ada cuplikan di mana ada seorang calo. Calo? Iya. Terus? Calo itu akan bertemu dengan beberapa orang atau 1-2 orang dari kota lain yang datang ke situ. Datang ke situ untuk Mencari istri. Menawarkan Dan ditawari oleh si calonya itu. ke orang yang mau mengambil sebagai istri. Iya. Tapi Istri kenapa? dengan tanda kutip sebatas dalam agama. Oke. Kawin siri. Kawin siri. Artinya bukan betul-betul serius ingin disunting sebagai istri. Bukan. Oke, jadi calonnya dapat apa di sini? Pasti di situ ada barter di mana biasanya perempuan itu ditukar dengan seharga motor maksimal tertinggi saat itu. Bagaimana dengan orang tua dari gadis-gadis yang dikawin kontrak? Iya, mereka menerima karena kan kultur dan adat yang membuat mereka itu seperti berpikir bahwasannya daripada anak saya tidak menikah dan dianggap perawan tua karena adat, ya mau nggak mau akhirnya mereka menikahkan anaknya. Pengertian perawan tua itu umur berapa kalau di desa kalian ini? di usia 18 tahun itu sudah disebut perawan tua. Jadi kebanyakan dari mereka
memilih untuk Ini menikah di usia penonton 14 tahun. terkejut ya, Dan mereka cuman sekolah sampai SD maksimal. karena tidak bisa melanjutkan. Dan tempat pendidikan juga jauh sih Om. Nah, mereka atau laki-laki yang datang ke situ untuk mencari istri tadi, itu apakah usianya sepadan dengan anak-anak itu atau lebih tua atau? Sangat-sangat tua. Jadi mereka dia usia 17 tahun, suaminya umur 58, 60 tahun. Baik, saya nggak nonton film itu secara lengkap, tapi apa yang terjadi setelah perkawinan berjalan sekian waktu lamanya? Apakah mereka akhirnya bahagia bersama, akhirnya mereka punya anak, kemudian ya pokoknya happy ending atau tragis rata-rata? Saya sendiri ketika ke sana pertama kali, tentu ini kaget ya karena di usia 14 tahun mereka sudah punya anak 3. Dan apa yang terjadi? Anak 14 tahun mengasuh 3 anak kecil yang seumur adik mereka seharusnya. Apa yang terjadi kemudian? Memang suaminya mengunjungi setiap minggu ya, setiap minggu ke rumah. Suaminya mengunjungi? Iya. Oh, artinya mereka tidak Suami hidup satu simpanan. rumah? Enggak. Hanya datang aja? Istri simpanan. Jadi bahkan ada 1 orang ibu dengan 3 orang anak dengan 3 orang bapak yang berbeda. Kalian kok tega ngangkat ini ya? Iya. Dengernya aja kita, Bukan tega ya Om, gimana? tapi faktanya seperti itu ya. Kenapa kalian berhasil sementara yang lain gagal? Kalau dari Putri pribadi, berkaca dari kehidupan keluarga. Apa? Orang tua Putri nikah di usia muda, Umur? tapi gagal. Umur? Ibu umur 18, papa umur 20. Gagal. Gagal. Artinya orang tua Cerai. pisah. Iya. Itu yang ngebuat ibu dan ayah Putri nggak ingin Putri mengalami itu dan nantinya anak-anak Putri seperti itu. Dan Putri punya tekad sendiri bahwasanya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, jangan pernah dialami oleh anak-anak saya nantinya. Jangan nangis. Nggak Om, karena gimana ya, jadi anak dari kehidupan single parent itu cukup tidak menyenangkan. Contohnya apa? Banyak perspektif dari banyak orang di sekitar saya menganggap bahwa Ibu Putri adalah pekerja seks komersil dan lain sebagainya. Karena saat itu Ibu Putri kerja sebagai chef di salah satu rumah sakit daerah di Kota Putri. Tapi kamu survive ya, kamu Ya. berhasil keluar dari tekanan itu ya. Ya, karena Putri punya ibu dan ayah yang walaupun sudah cerai, tapi selalu support Putri untuk bangkit dan jadi anak yang kuat dan tunjukin ke dunia bahwa kita mampu dan kita nggak jatuh walaupun orang tua kita hancur. Kalau Novita, kenapa Novita bisa bertahan ya sampai usia begini, tidak dipaksa atau tidak terpaksa untuk menikah di usia anak? Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu. Terlebih itu dari orang tua saya, keluarga saya, selalu mengingatkan saya jangan cepat-cepat menikah. Malah seperti itu. Oh, Tidak artinya mengizinkan. secara ekonomi kalian berdua cukup. Tidak sampai harus gara-gara kebutuhan ekonomi kemudian harus menikah dini, enggak ya? Enggak. Jadi- Insya Allah enggak. Insya Allah tidak. Terus Novita, bagaimana bisa tadi orang tua mendukung ya? Iya. Emang Novita cita-citanya apa? Jadi sutradara. Tapi bakatnya sudah kelihatan ya mereka berdua ini. Kalau Putri cita-citanya? Kalau Putri lebih ke produser atau konsultan public relation. Oh, masih tetap di dunia kreatif ya. Baik. Novita, Putri, mungkin ada orang tua yang nonton di studio maupun di rumah. Ya mungkin was-was juga ya Iya. terhadap nasib anaknya. Lepas dari di kota maupun di desa mereka tinggal. Kemudian ada anak-anak yang mungkin juga terancam masa depannya karena persoalan yang hampir sama dengan apa yang kalian ceritakan di film. Masing-masing tolong sampaikan sesuatu untuk orang tua maupun anak-anak yang menonton acara ini. Mungkin bagi seluruh orang tua, hendaknya kita sebagai orang tua harus tahu dan paham betul apa passion dari anak-anak, apa keinginan dari anak-anak tersebut. Kalau Putri, Jadilah orang tua yang mengerti akan kebutuhan anak dan
jadilah orang tua yang bisa mensupport apa yang diinginkan anak asal itu lebih baik dari sebelumnya. Itu tadi kan untuk orang tua ya, anak-anak Harus berani untuk berekspresi sih, Om. mengekspresikan Berani untuk perasaan. menunjukkan apa sih sebenarnya yang dia inginkan. inginkan, terus dia kejar, harus berani untuk menunjukkan itu. Oke, untuk anak-anak Putri, Mungkin dari background Putri ya Om, untuk kalian anak-anak yang lahir dari keluarga yang hancur, jangan pernah takut karena kalian besar dan berkembang karena diri kalian, karena usaha kalian, dan yakin bahwa apapun yang terjadi, kalian pasti akan bisa lebih baik dari kondisi keluarga kalian. kalau ada yang ingin mendapatkan film ini untuk pembelajaran, bisa dapat di mana ya? Ada di YouTube, di YouTube-nya Eagle Junior Documentary Camp 2014. Hashtagnya EJDC 2014. Oke, terima kasih. Ya, Novita, kemudian Putri, terima kasih ya sudah berbagi cerita tentang permasalahan yang kalian potret, kemudian kalian angkat di film Kembang Deso ini ya. Ini anak kecil loh, 15 tahun. Kenapa kok bisa ikut delegasi di sidang PBB waktu itu ya? Sejak kecil dia aktif dalam organisasi. Termasuk sudah terlihat bagaimana dia ingin memperjuangkan hak-hak anak-anak. Dan kemudian usia 15 tahun dia tampil berbicara di sidang PBB di New York. Mewakili jutaan anak-anak di dunia yang terampas hak-hak mereka. Bagaimana dan siapa dia? Mari kita sambut Putri Gayatri. Putri, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Jadi sekarang ini Putri umurnya berapa? Sekarang Putri 19 tahun, Mas. 19 tahun. Asalnya dari mana? Asal dari Kabupaten Bandung dan berkuliah di Bogor sekarang. Kuliah di mana? Di IPB University. 4 tahun lalu, artinya Putri masih berusia 15 tahun. Betul, Mas. Itu ikut delegasi Indonesia ke sidang PBB ya, yang Ya, ke-70 di New York. Betul. Ini anak kecil loh, 15 tahun. Kenapa kok bisa ikut delegasi di sidang PBB waktu itu ya? Jadi bermula pada saat Putri kelas 2 SMP dan pada saat itu Putri menjabat sebagai ketua OSIS di Kabupaten Bandung. Lalu setelah melihat dinamika permasalahan remaja yang menimpa teman-teman sekolah Putri melihat bahwa banyak anak yang putus sekolah dan salah satu penyebabnya adalah pernikahan. Mulai dari situ Putri tahu itu adalah hal yang tidak baik, hal yang serius juga, yang kompleks, yang sangat egois apabila Putri tidak ikut turun andil untuk. Apa yang Putri lihat persisnya waktu itu? Yang Putri lihat teman sekelas Putri mulai meninggalkan kelas atau putus sekolah lah. Tidak sekolah lagi? Tidak sekolah Gara-gara? lagi karena menikah. Anak SMP nih ya? Iya. Kelas 2? Kelas 2. Umur berapa itu kira-kira ya? Sekitar 13 tahun. 13 tahun. Lalu setelah itu Putri sama teman-teman OSIS kita berinisiatif untuk membuat suatu gerakan sosialisasi atau campaign dari kelas ke kelas, mulai dari menyuarakan bahaya pernikahan anak, terus menyuarakan pendidikan seksualitas yang pada saat itu masih sangat tabu untuk dibicarakan. Tunggu dulu, ini anak kecil ini. Anak kecil ngajarin anak kecil lainnya. Iya. Jadi kamu masuk di kelas, apa reaksi teman-temanmu yang SMP? So tahu loh. Atau gimana reaksinya? Ya, jadi ada itu nama programnya konselor sebaya gitu. Jadi kita kita berdayakan teman-teman OSIS untuk memberdayakan teman-teman yang Pengetahuan lain. tentang ini semua kalian dapatkan dari mana? Dari guru tentunya. Oh, dari guru. Kemudian kalian sosialisasi kepada teman-teman. Iya. Reaksinya rata-rata positif. Awalnya sih ya nggak didengerin, Mas, tapi semakin kesini kita coba. Nah, terus kok bisa umur 15 tahun ikut dalam delegasi Indonesia ke sidang PBB? Ya, lalu setelah Putri bergerak dari tingkat sekolah, dari tingkat kelas sekolah,
Lalu akhirnya ada salah satu NGO, Save the Children, yang bergerak di bidang anak, yang memfasilitasi kita untuk bersuara sampai tingkat DPR, sampai tingkat kementerian. Akhirnya Putri dipilih untuk menjadi delegasi anak di sidang umum PBB pada saat itu. Tunggu dulu, waktu di sidang PBB apa yang disampaikan oleh Putri? Terkait dengan pernikahan anak, pendidikan untuk anak disabilitas, dan isu-isu merokok gitu, isu merokok pada anak. Jadi isu merokok pada anak. Ya, jadi penyandang disabilitas tapi anak-anak ini ya? Iya betul, pendidikannya, sekolah inklusifnya seperti itu, Mas. Nah, ketika bicara mengenai hak-hak anak dalam konteks pernikahan usia anak, apa yang kamu sampaikan waktu itu? Paling pertama dan utama adalah regulasi, Mas. Jadi kita tahu bahwa undang-undang perkawinan kita masih menetapkan batas usia minimum untuk perempuan menikah adalah 16 tahun. Dan itu sangat sangat bertolak belakang banget sama undang-undang perlindungan anak. Kita disuruh wajib belajar 12 tahun. Terus kayak gimana dong, gak harmonis sekali gitu. Dan dari situ sebenarnya Putri menyuarakan itu mulai dari tokoh masyarakat di lingkungan Putri. Namun ketika kita, teman-teman Forum Anak Kabupaten Bandung juga menyuarakan gimana kalau kita naikin minimal anaknya udah di atas 12 tahun, belajar 12 tahun lah. Terus responnya ya dinaikin 2 tahun dari 16 ke 18 saja. Apakah itu memberikan perubahan yang signifikan? Ternyata. Apakah itu bisa mengurangi pernikahan anak? Akhirnya karena Putri dapat kesempatan berbicara di depan para pemimpin dunia, akhirnya Putri tegaskan bahwa ya regulasi tetap penting, karena kita keluar-keluar tentang program lah, kita keluar campaign tentang stop pernikahan anak. Tapi regulasinya memungkinkan anak usia 16 tahun untuk perempuan menikah gitu ya? Iya, jadi kok nggak asal harmonis disetujui sih? orang tua. Iya, betul. Akhirnya kita ya tetap kan, kita bergerak harus diiringi oleh payung hukum yang sejalan Oke, gitu. jadi dilihat dari perspektif regulasinya waktu itu ya, hak-hak anak ya untuk dilindungi. Betul. Sementara aku setua ini nggak pernah diminta ngajar apa-apa. Masih muda kok Mas, kelihatan. Nah, kembali ke Putri. Kalau saya lihat tadi kan aktivitas Putri mulai dari SMP kelas 2 ya, sudah mulai berjuang tentang hak-hak tadi. Terus kemudian belakangan di New York bukan cuma bicara di sidang PBB, tapi diundang lagi di hadapan 60.000 orang bicara mengenai apa? Itu di acara apa itu 60.000 orang itu? Itu acara, salah satu rangkaian dari acara UNGA, namanya Global Citizen Concert. Iya. Di situ konser yang sebenarnya menghadirkan para aktivis sosial, aktivis anak, dan juga para artis-artis gitu, jadi kayak Beyonce gitu datang, Mas. Oh, ada. Iya, Beyonce Coldplay. Kamu ketemu? Iya, dan Salamku ya lain kali kalau ketemu. Oh, iya. Ya. Nah, iya. Iya, Mas. Oke. Jadi ada artis-artis. Tokoh-tokoh besar ya. Ya, tokoh-tokoh besar yang hadir di sana. Dan pada saat itu Putri diminta untuk merepresentasikan suara dari teman-teman anak yang hadir di sana untuk menyuarakan global goals. Apa itu? Jadi pada saat itu ada launching SDGs dan di situ Putri menekankan bahwa leave no child behind, atau tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal. Iya. Putri pakai bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Bahasa Iya Inggris. dong. Emang Putri jago bahasa Inggris? Insya Allah. Latihan dulu kan. Oh iya. Dan Putri ini memenangkan beberapa kali kompetisi debat dalam bahasa Inggris ya. Keren. Terus penghargaan apa aja yang pernah Putri dapatkan? Lalu setelah pulang dari UN, Putri bergabung dengan Forum Anak Kabupaten Bandung. Putri aktif di sana. Kita bikin petisi stop pernikahan anak. Pokoknya mulai di-push lagi tuh mengangkat isu pernikahan anak yang kita harapkan ada perdes atau perbub yang memperhatikan tentang isu itu gitu. Dan Bikin petisi ya. ya karena Putri aktif, akhirnya beberapa kali pemerintahan Kabupaten Bandung memberikan support kayak Sabilungan Award, dan kayak kita dilibatkan dalam setiap musrembangnya gitu, musyawarah perencanaan pembangunan, di situ anak hadir gitu. Dan menurut Putri itu penghargaan yang sangat luar biasa bagi Putri dengan kapasitas sebagai anak untuk turut Dilibatkan, serta dilibatkan, ikut serta mengambil keputusan dengan
para pemimpin-pemimpin daerah gitu. Jadi senang banget. Senang banget ya. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Putri bukan cuma membela hak anak-anak yang menikah di usia anak, tapi juga ternyata ada kepedulian pada anak penyandang disabilitas. Iya, betul sekali. Apa permasalahan yang dihadapi anak-anak penyandang disabilitas selama ini? Bahwasannya banyak sekali teman-teman kita yang disabilitas yang belum mendapatkan haknya untuk mengakses pendidikan, Mas. Misalnya ambil contoh. Ambil contoh, karena SLB terbatas atau mungkin terlalu eksklusif sih kalau menurut Putri. Dan tidak inklusif untuk teman-teman kita yang disabilitas. Maka dari itu, waktu SMP juga masih disupport sama Save the Children, menggagas sekolah inklusif sama teman-teman dan didorong juga sama guru-guru yang suportif gitu. Jadi sekolah inklusif ini adalah sekolah Putri sekolah negeri, namun di situ teman-teman disabilitas bisa Boleh belajar bergabung dengan bersama. teman-teman yang tanda kutip secara fisik normal Iya, gitu ya. betul. Untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir di studio, yang nonton acara ini, bisa nggak sampaikan sesuatu, terutama untuk para remaja, terutama remaja putrinya? Remaja itu bangun bangsa, bukan rumah tangga. Baik, mudah-mudahan sukses Putri. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Biasanya atau pada umumnya yang membela kaum perempuan, terutama berkaitan dengan perkawinan usia anak, itu ya perempuan. Tapi ternyata ada juga laki-laki yang peduli. Siapa dia? Namanya Nordianto Hartoyo. Nordianto atau biasa dipanggil Anto. Anto, Mas. Anto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar baru pulang dari luar negeri. Dari mana itu? Dari Polandia. Ngapain kamu di Polandia? Relawan juga ceritanya. Relawan apa? Relawan ngajar, tapi apa? fokus kebudayaan sama kayak kode etik yang ada di Indonesia gitu. Di-sharing sama anak-anak di Eropa. Kenapa mereka membutuhkan informasi mengenai kode etik tadi? Sebenarnya ini Kebudayaan? program dari seluruh dunia. Oke. Jadi relawannya nggak hanya dari Indonesia, tapi dari daratan Amerika, Afrika juga ada kayak gitu. Jadi sharing perspektif dari Asia, khususnya dari culture yang ada di Indonesia gitu. Mereka butuh sih, kayak sekarang kita lagi summer camp, ada teman-teman dari Turki, Azerbaijan, Ukraina, dan juga Berlin dari Jerman. Kamu sendiri asalnya dari mana? Saya dari Kabupaten Kuburaya. Di mana itu? Kabupaten Kuburaya ini kabupaten baru, ini di Kalimantan Barat. Jadi kalau mendarat cek, sampailah di kabupaten saya itu, di Pontianak, dekat Pontianak, tetanggaan. Dekat Pontianak. Usiamu sekarang berapa? 24 tahun. 24 tahun, sudah melanglang buana keliling-keliling ngajarin orang. Insya Allah, Mas. Sementara aku setua ini nggak pernah diminta ngajar apa-apa. Masih muda kok, Mas, kelihatan. Ternyata. Jabatanmu sekarang apa ya, boleh tahu? Kita punya sebuah kelompok besar, sekarang kita jadi organisasi besar, namanya Generasi Berencana, atau Genre. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua Genre Indonesia untuk periode ini, sampai mungkin tahun depan, insya Allah. Seperti itu. Jadi kalau Genre Indonesia itu ngurusin apa aja? Apa tujuan dari semua kegiatan-kegiatan Genre ini? Jadi ketika banyak anak muda melakukan gerakan, dia ingin menyelamatkan orang lain. Tapi kalau saya bilang sama teman-teman Genre, ketika kita melakukan sebuah gerakan, selamatkan dulu diri kita gitu. Ibarat kalau di depan banjir, gimana cara kita nyelamatin orang yang ada dalam kondisi tersebut gitu. Kalau kita sendiri? Kalau kita sendiri nggak punya pengaman. Oke. Di Genre ini, teman-teman belajar bagaimana menyelamatkan diri mereka sendiri, akhirnya mereka jadi role model. Ketika menjadi role model bagi teman-teman yang lain, anak muda lain akan mengikuti dengan sendirinya, nggak perlu dipaksa, ayo ikut Genre, nggak perlu kayak gitu. Programnya sendiri apa? Kalau saya sendiri, saya menggagas, itu namanya Gen Rangers Educamp. Anak muda hobi banget tuh dengan kayak pingin jadi superhero gitu. Iya. Itu sih dasar pemikiran kenapa namanya Gen Rangers. Oke. Gen Rangers ini bisa makna dua. Satu, ranger bagi generasi berencana.
Satunya lagi Gen Rangers. Jadi ingin menumbuhkan gen-gen DNA Rangers kepada anak-anak muda yang ada di lingkungan saya. Karena awalnya gini, saya capek mas. Capek jalan-jalan terus ke kampung-kampung di Kalimantan Barat naik motor gitu kan. Dengan jalan yang lumayan luar biasa gitu. Capek kalau saya terus datang ke sana, kapan nih daerah mau maju? Saya pikirkan, oh ya butuh namanya champion lokal. Dengan butuhnya champion lokal ini, oh harus saya tumbuhkan nih kader-kader saya gitu. Anak-anak muda yang bahkan lebih hebat daripada saya di daerah mereka gitu. Akhirnya nggak perlu capek-capek bolak-balik datang dari tempat saya tinggal ke kampung mereka gitu. Tunggu Anto, kamu kan laki-laki ya? Ngapain kamu ngurusin urusan seperti itu? Laki-laki kan nggak dirugikan, nggak terlalu dirugikan. Tadi di awal pembukaan acara ini saya sebutkan bahwa Kalimantan termasuk daerah yang tingkat perkawinan anaknya tinggi, ya. Nah, Anto kan dari Kalimantan. Oke, bisa cerita apa yang terjadi di Kalimantan sehingga 3 wilayah, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat masuk dalam 5 besar tingkat tertinggi perkawinan anak. Apa yang terjadi di Kalimantan ini? Banyak sekali sebenarnya orang tua atau masyarakat yang tidak menyadari bahwa perkawinan anak ini sebagai sebuah bencana. Kenapa begitu? Dan karena gini, orang tidak merasakan bahwa ini sebagai sebuah penyakit sosial yang terjadi di masyarakat karena dianggap wajar. Ketika saya waktu itu saya melihat, saya masih SMP, karena waktu itu 10 tahun yang lalu, saya kilas balik 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu? Iya, 2009. Kamu sudah berjuang untuk ini? Karena lingkungan saya mendesak saya untuk melakukan itu. Mendesak? Iya. Siapa yang mendesak kamu? Lingkungan saya, ketika banyak saya punya teman saya tiba-tiba menghilang. Karena? Karena setelah 2 bulan, 3 bulan ketemu dan dia udah punya bayi gitu. Banyak sekali gitu. Jadi bahkan ketika saya ketemu dia bilang pindah sekolah. Ternyata ketika ketemu sudah punya anak. Dan itu tidak terjadi di kelas saya sendiri gitu. Tapi di kelas-kelas lain. Tunggu Anto, kamu kan laki-laki ya? Ngapain kamu ngurusin urusan seperti itu? Laki-laki kan nggak dirugikan, nggak terlalu dirugikan. Yang rugi kan perempuan. Kenapa kamu peduli? Perspektif yang harus kita lurusin sebenarnya mas. Apa itu? Bukan hanya perempuan yang harus berjuang untuk perkawinan usia anak. Tapi laki-laki. Ketika laki-laki sadar bahwa tugas laki-laki untuk mengayomi dan melindungi harkat martabat perempuan sebagai calon ibu bangsa, laki-laki ini akan menjaga perempuan ini secara utuh. Tunggu. Ini kan yang hamil itu perempuan, melahirkan, pusing. Terus apa ruginya buat laki-laki? Yang mendorongnya adalah laki-laki yang tidak memiliki konsep hidup yang baik. Seperti itu. Ketika laki-laki diberikan edukasi dan dia memiliki konsep hidup yang baik, tadi saya bilang, laki-laki ini akan berusaha untuk membuat circle yang baik untuk perempuan-perempuan di sekitarnya gitu. Karena dia akan bercermin kepada ibunya, dia akan bercermin kepada saudara perempuannya. Oke. Jadi dalam perkawinan usia anak, jadi anak-anak ketemu anak yang menikah, kerugiannya apa aja sih? Ini berkaca dari keluarga saya sendiri. Ibu saya menikah juga di usia yang muda, waktu itu 16 tahun. Dengan bapak saya yang jauh lebih usianya, tidak bisa saya bilang tua karena bapak saya muda. 30-an kalau nggak salah waktu itu. Menikah dengan ibumu yang masih 16 tahun. Belum lulus SMA. Ibu saya selalu bilang waktu saya masih kecil, pakai bahasa Melayu ya, mas nggak apa-apa. Kalau mama dulu sekolah nilai, kayak gitu. Mama bisa jadi lebih dari kalian gitu. Makanya jangan mau kalah sama mama. Mungkin mama hanya punya mimpi yang besar, tapi mama tidak bisa dapat mimpi mama gitu. Makanya mama mau kalian berdua harus bisa lebih dari mama. Karena mama hanya punya di hati mama, tapi mama nggak bisa kerjakan itu. Motivasi terbesar saya adalah ibu saya. Tokoh inspirasi, tokoh yang membuat saya jadi seperti ini karena ibu saya. Dan juga saya mudah-mudahan ya. Insya Allah. Nah, laki-laki berkegiatan seperti ini nggak aneh di mata teman-temanmu? Kalau saya sebenarnya agak nggak peduli gitu apa kata mereka kayak gitu. Mungkin kadang-kadang yang ibu saya sih yang paling banyak nanya gitu, paling banyak komentar. Ngomel istilahnya gitu, ngomel terus gitu. Ngapain sih Leh kayak gitu-gitu, karena saya jarang di rumah mas. Banyaknya karena kegiatan itu. Iya kabur kayak gitu kan. Kadang-kadang hari Kamis saya udah kabur, bawa motor udah kabur kemana gitu, ke perbatasan biasanya kayak gitu. Jadi ibu saya yang paling rewel untuk masalah itu. Tapi untuk masalah teman-teman, senangnya adalah
lingkaran di sekitar saya, mereka paham bahwa apa yang saya perjuangkan ini adalah hal yang baik gitu. Jadi ketika ada orang yang tidak kenal sama saya, yang dia kenapa ngurusin hal kayak gini, Iya. saya nggak peduli. Karena saya tahu lingkaran saya mensupport saya, itu yang lebih penting daripada yang lain. Oke. Baik, Anto, sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dulu liputan berikut ini. Anto, dari pengalamanmu masuk ke desa-desa di Kalimantan, apa faktor utama yang menyebabkan terjadi perkawinan anak? Keluarga mereka yang tidak paham, dan anak-anak ini tidak tahu kenapa mereka harus sekolah. Oke. Alasan kenapa harus sekolah itu yang menjadi pertanyaan besar bagi mereka. Makanya ketika saya melakukan kegiatan, yang saya lakukan adalah memotivasi gitu. Bukan hanya motivasi, misalnya gini Mas, yang dia masalahkan adalah ekonomi. Makanya di EduCamp kita adakan namanya genrepreneur. Kita ajarkan mereka bagaimana mempersiapkan membangun ekonomi kecil yang bisa mereka gunakan untuk kehidupan mereka gitu. Berikutnya adalah masalah dari orang tua. Karena tadi budaya menuntut misalnya kok udah umur segini belum nikah kayak gitu. Atau misalnya orang tua ya udah lulus sekolah cepat ngurus adik atau bantulah adikmu kayak gitu. Biar bisa sekolah, kamu nggak usah sekolah. Nikah salah satu faktornya. Dari beberapa kegiatan kita nemuin Mas, ada orang tua yang memang saya ngeliat kok ini kayak masih kecil kayak gitu. Tapi dia ingin banget ikut di kegiatan kita. Jadi mengamatin. Sekali saya tanya. Ternyata dia dulu menikah umurnya 15 tahun. Anaknya udah 2. Kayak gitu. Sekarang umurnya 20 tahunan. Anaknya udah 2. Dia bilang dia sangat menyesal. Kenapa menyesal? Karena dulu dia harus mengikuti kata orang tuanya. Dia bilang kalau saya nggak bantu adik saya dan ekonomi keluarga saya, siapa yang akan bantu adik saya untuk sekolah? Jadi dia berkorban untuk adik-adik? Iya, menikah untuk menolong adik-adiknya. Karena ketika sudah menikah, sudah punya suami, ekonominya akan dibantu seperti itu. Bahkan sebenarnya ada salah satu daerah yang ada istilahnya saya bilang JUS gitu Mas. Apa itu? Janda usia subur. Ya. Ya. Oke, apa pengertian ini? Apa maksud? Dan ini kebanggaan. Nah, ini ketika ini kebanggaan bagi anak-anak muda itu sendiri, Mas. Jadi waktu itu saya buat kegiatan, saya tanya, kamu umur berapa sekarang? Dengan agak sedikit genit-genit gitu dengan saya gitu kan, umurnya 16 tahun gitu. Tapi udah punya anak 2. Terus saya tanya, suaminya mana? Sudah nggak ada suaminya. Dia punya anak 2, suaminya juga dua kali nikah gitu, udah 2. Jadi, dan dia kayak ketika punya banyak suami, udah jadi kebanggaan juga bagi dia. Jadi nggak ada perasaan bersalah, malah bangga. Tidak Kenapa ada. Bangga ya? Saya tidak tahu, mungkin karena tadi motivasinya mungkin yang harus kita luruskan, Mas. JUS tadi itu ya, janda usia subur. Dan lebih parahnya adalah gini, ketika dulu ini ditanya misalnya, misalnya namanya Bunga gitu. Bunga ngapain keluar malam terus kayak gitu. Anak perawan nggak boleh ya keluar malam. Oke, karena saya masih perawan berarti saya nggak boleh keluar malam. Akhirnya apa yang dilakukan sama mereka adalah, kalau saya udah menikah, kalau saya udah jadi janda, saya boleh dong bebas keliaran. Oh, sampai begitu juga. Ini kadang-kadang hal yang sepele, makanya saya bilang perkawinan anak ini bencana, ini bom waktu gitu. Kalau nggak ada yang meluruskan ini, ya udah sampai kapanpun generasi kita bakal mendapatkan informasi yang salah. Tadi ada camp ya, terus selain itu di luar itu apa yang kamu lakukan? Lebih banyak ke pendampingan sih Mas. Jadi dari kegiatan ini kita tidak langsung buat kegiatan selesai, tapi kita dampingi, kita bentuk teman-teman namanya forum-forum genre juga kan, atau pusat informasi dan konseling remaja yang dibantu langsung dengan BKKBN. Jadi karena ada BKKBN di perwakilan di provinsi dan di daerah-daerah, kita minta bantuan lah sama mereka gitu, bagaimana mendampingi adik-adik ini juga. Karena kalau hanya kekuatan kami ini tidak cukup gitu. Kita juga butuh kekuatan pemerintah sebagai mengatur dasar-dasar yang lebih kuat untuk bagaimana kita melakukan kegiatan. Rata-rata yang ikut Rangers ini umur-umur berapa ini? Yang paling kecil 10 tahun. Oh, sudah ikut? Sudah ikut. Karena mereka butuh kan Mas. Karena kita nggak ayo ikut Genders, nggak kayak gitu. Tapi karena mereka melihat apa yang kita lakukan, mereka tertarik, ya mereka datang dengan sendirinya gitu. Nah, ini menarik. Usiamu 24 tahun, laki-laki. Coba sampaikan ke anak-anak muda ini, pesan ini khusus untuk laki-laki ya. Remaja laki-laki yang akan jadi suami dan jadi bapak. Kalau kita bicara cinta, anak-anak muda sekarang kan hobi banget nih tergiur dengan namanya cinta gitu. Khususnya untuk laki-laki. Kalau seandainya kamu bilang kamu cinta, kamu bilang kamu gentle, yang harus kamu lakukan adalah menciptakan kondisi cinta itu bukan merampasnya gitu Mas. Bukan dirampas. Menciptakan kondisi cinta yang benar-benar real gitu, yang benar-benar nyata bisa dirasakan, bukan dirampas. Karena ketika mereka melakukan hubungan seksual sebelum menikah, itu berarti mereka merampas cinta itu. Cinta yang sejati itu dirampas berarti.
tugas laki-laki lah yang seharusnya menjaga hal ini untuk tetap utuh. Karena laki-laki sejati adalah laki-laki yang paham dan laki-laki yang mengerti bagaimana memperlakukan perempuan dengan sebaik-baiknya. Bukan laki yang merampas dengan seenak-enaknya. Sekali lagi terima kasih ya, Anto. Terima kasih. Lepas dari usiamu 24 tahun, hari ini aku dan aku yakin para suami, anak-anak muda di sana banyak belajar dari kamu. Terima kasih. Ya. Karena seks bebas, kemudian harus menikah, artinya dalam usia anak-anak, mereka melakukan hubungan seks bebas. Itu di kamp pengungsian. Tadi di awal episode kali ini saya menceritakan betapa banyak orang terkejut karena di kamp-kamp pengungsi di daerah bencana, terutama yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala, tingkat perkawinan anak termasuk tinggi. Nanti kita dengarkan apa yang terjadi. Untuk itu saya sudah mengundang Soraya Sultan. Mbak Soraya, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Selamat datang di Jakarta. Orang dari mana? Palu. Oh, Palu. Oke, saya dari Tang, Obeng, dan lain-lain. Apakah benar berita bahwa cukup tinggi perkawinan anak di kamp-kamp pengungsi di daerah bencana di sana? Betulkah itu? Kalau dari bulan Oktober pasca bencana sampai sekarang ada 18 kasus. 18 kasus 18 perkawinan kasus anak. yang kita pantau hanya di 12 camp dari kurang lebih 400 camp yang ada di Palu, Sigi, dan Donggala. Artinya kemungkinannya bisa lebih dari itu? Bisa lebih besar dari itu. Jadi kalau mau dibilang perbandingan memang kita belum bisa punya angka yang pasti, Mas. Tapi kalau dari 18 kasus itu cukup besar. Anda memantau dalam konteks apa? Ya, kalau kami bersama teman-teman komunitas LSM perempuan dan kami juga disupport dari UNFPA, itu Badan PBB bidang kependudukan. Kita sejak Oktober mendirikan yang namanya Tenda Ramah Perempuan, Mas, di kamp pengungsian di Palu, Sigi, dan Donggala. Hanya memang karena kami mendirikannya cuma di 12 camp karena keterbatasan juga kami. Padahal sebenarnya kalau luasan pengungsinya jauh lebih besar dari itu, Mas. Nanti ceritakan ya apa yang dilakukan di Tenda Ramah Perempuan tadi ya, dan kasus-kasus yang terjadi. Iya. Tapi sebelum itu, tim Kick Andy sudah ke sana dan mencoba merekam suasana di sana serta mewawancarain beberapa anak yang menikah di usia anak. Ini dia liputannya. Ya, dari data pemerintah Kota Palu, itu kan ada sekitar 10.000 kakak atau sekitar 40.000 lebih yang ditampung di kamp-kamp pengungsian. Tapi mereka sekarang separuhnya sudah bisa tinggal di hunian sementara atau huntara. Nah, sisanya yang separuh, artinya sekitar 20.000 jiwa, ini masih ada di kamp-kamp pengungsian. Nah, kalau dari pengamatan Anda, apakah masih banyak anak-anak yang tinggal di kamp-kamp pengungsian sampai saat ini? Masih banyak, Mas. Kalau sekarang sebagian sudah masuk ke huntara atau hunian sementara. Tapi data tersebut kan baru data yang ada di pemerintah kota. Itu belum yang ada di Kabupaten Donggala maupun Sigi. Jadi masih tetap sekitar 40-an ribu untuk 3 kabupaten kota ini. Yang masih ada di huntara, hunian sementara, atau bahkan memang masih ada yang di tenda karena belum kebagian hunian sementara. Nah, tadi kalau kita lihat kan ada beberapa kasus yang diangkat ya. Ada karena seks bebas, kemudian harus menikah, artinya dalam usia anak-anak mereka melakukan hubungan seks bebas. Itu di kamp pengungsian. Nah, bisa Anda cerita apa yang terjadi di kamp pengungsian? Iya, sebenarnya kalau konteks bencana, Mas, perempuan kan ada di dua sisi ya. Di satu sisi dalam posisi yang
rentan kekerasan, di sisi lain perempuan juga tangguh menghadapi bencana. Pemerintah kita berharap bisa, kalau dalam posisi rentan, bisa memberi proteksi atau perlindungan, tapi kalau di dalam posisi tangguh, bisa melibatkan perempuan dalam upaya pemulihan. Sebenarnya perkawinan anak ini hanya ikutan, Mas, dari berbagai masalah. Kalau di tenda ramah perempuan, berdasarkan data yang kita outreach atau data yang kita dampingi kasus, ada sekitar 70-an kasus. Kasus apa aja? Kasus pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, termasuk misalnya narkoba juga, Mas, karena narkoba menjadi salah satu pintu masuk dari seks bebas dan perkawinan anak. Itu faktornya apa itu? Semuanya itu alasnya kemiskinan, Mas. Semuanya alasnya kemiskinan karena saat emergensi orang tua dalam hal ini, kalau kita mengamati juga sampai sekarang cenderung lost control terhadap anak. Khususnya mereka yang masih ada di kamp pengungsian. Karena begini, Mas, kalau dia tinggal di rumahnya yang dalam tanda kutip tidak dalam situasi bencana, maka dalam rumah kan anak perempuan punya kamar. Kalau dia bosan di kamar, dia punya tempat, dia bisa nonton, dia bisa artinya ada interaksi sosial di dalam rumah. Tapi kalau di tenda, Mas, ukuran 2x3 atau huntara yang tanpa sekat, kan tidak mungkin kita, anak perempuan atau anak laki-laki secara umum tidak mungkin ada di tenda 24 jam. Dia pasti bergaul di sekitar. Nah, situasi seperti itu orang tua lost control karena orang tua lebih berpikir kita ini belum makan, belum ada bantuan, belum ada pekerjaan, belum bagaimana mau melanjutkan hidup. Jadi urusan anak bergaul atau paling di tenda sebelah, ya itu nomor sekian, Mas. Nomor pertama adalah mempertahankan hidup itu sendiri. Iya, mempertahankan hidup dan melanjutkan hidup. Dia lupa bahwa itu yang akan menjadi pintu kehancuran bagi anaknya. Pada beberapa kasus, anaknya hamil di tenda belakang tendanya. Anaknya berpacaran di huntara kosong di sebelah huntaranya. Itu case-nya ada, Mas. Saya nggak pernah melihat ya ke sana bagaimana situasinya. Tapi kalau dilihat emang nggak ada pengawasan dari pemerintah daerah atau dari relawan-relawan terhadap kasus-kasus seperti ini. Atau untuk mencegah kasus semacam ini terjadi. Iya, sebenarnya pada bulan Oktober kemarin, kami dengan teman-teman dari UNFPA di sini juga ada perwakilannya, saya mengundang. Kami langsung menemui wali kota. Ada 3 isu yang kami sampaikan pada saat itu. Pertama soal security atau keamanan di camp. Karena kami merasa bahwa keamanan di camp atau di huntara itu penting sebab situasi yang tidak aman juga menjadi pintu kerentanan pelecehan seksual atau keamanan ini dalam konteksnya pencurian, kriminal kan. Kemudian orang mandi diintip di toilet-toilet yang tidak ada sekat, toilet perempuan, toilet laki-laki, itu semuanya rentan terjadi. Kemudian penerangan karena banyak camp itu tidak memadai sistem penerangannya. Remang-remang. Sehingga ini merupakan peluang juga untuk terjadinya seks bebas. Betul. Dan yang ketiga itu kebersihan. Itu yang kami sampaikan. Tadi dalam liputan kita lihat bahwa anak-anak itu yang menikah dalam usia anak sudah punya anak. Iya. Nanti Anda cerita ya berapa banyak dan problematika apalagi yang muncul ketika anak melahirkan anak di kamp-kamp pengungsian. Iya. Untuk itu tetaplah bersama saya akan segera kembali. Memang faktor ekonomi, Mas. Ya, jadi keterdesakan sehingga dia terpaksa menikah dengan orang yang lebih tua. Tapi sebagian besar sebenarnya married by accident atau hamil di luar nikah. Mbak Soraya, tadi Anda ceritakan di kamp pengungsi terjadi perkawinan anak ya, artinya anak-anak yang menikah di usia anak. Iya. Apakah itu antar anak, tadi kalau ada kejadian mereka melakukan hubungan seks di luar nikah ya karena situasi dan kondisi ya, atau
ada juga antar anak dan orang dewasa atau orang yang lebih tua, jauh lebih tua. Itu terjadi juga atau tidak? Ada kasus. Memang faktor ekonomi, Mas. Ya, jadi keterdesakan sehingga dia terpaksa menikah dengan orang yang lebih tua. Tapi sebagian besar sebenarnya merit by accident atau hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah Iya. itu yang paling banyak kasusnya ya. Iya. Apakah kemudian anak-anak yang sesudah menikah ini masih tinggal di kamp pengungsi atau mereka keluar? Pernikahan anak itu pintu masuk. Pintu masuk bagi kekerasan dalam rumah tangga, gangguan pada kesehatan reproduksinya, sampai ancaman kekerasan kanker serviks dan lain-lain nantinya. Ini semuanya pintu masuk. Jadi nanti runtutannya ke sana. Tapi kalau kita bicara dalam konteks bencana, dia masih tinggal di situ. Karena memang apalagi yang menikah dengan seumuran itu kan tidak Mau kemana sekolah, mereka? nggak kerja, nggak Ketergantungan punya pada orang apa-apa. tua. Iya, ketergantungan pada orang tua. Dalam kondisi miskin ya, semakin miskin, Mas. Itu realitanya. Tadi bukan persoalan itu saja, tapi Anda menjelaskan ada urusan narkoba di sini ya. Iya. Nah, situasi ini berdampak apa? Kalau narkoba sepanjang ini, narkoba menjadi pintu masuk, salah satu pintu masuk utama terjadinya perkawinan anak. Karena Kenapa bisa begitu? iya, karena narkoba itu melahirkan seks bebas. Narkoba itu melahirkan ada perempuan-perempuan yang hamil oleh pacarnya yang seumuran dalam posisi dia Tidak sadar, tidak fly. sadar fly. Iya. Yang kami juga masih sampai sekarang juga masih harus berpikir keras. Ini kenapa semakin pasca bencana narkoba makin besar, makin banyak di kamp pengungsian. Karena pemerintah kota Polda Sulawesi Tengah belum cukup sebulan lalu Mas menangkap 15 kilo sabu-sabu, itu jaraknya dari kamp Gawalise itu hanya sekitar 1 kilo. Pesan dari Anda dan teman-teman di yayasan berkaitan dengan ini, karena tadi Anda mengatakan bahwa ini baru 12 kamp penampungan Iya. korban bencana ya di pengungsian. Tapi ada berapa? 400 Anda sebutkan. 400 kamp titik pengungsian pengungsian. semacam ini. Iya. Artinya kan kemungkinan dari 12 tadi Anda bilang ada 18 kasus ya yang khas atau yang khusus anak-anak yang menikah di usia anak. Iya. Tapi di lain itu kan ada banyak sekali kasus ya. Nah, artinya ini kan bisa terjadi juga di kamp-kamp yang lain. Iya. Nah, apa yang Anda harapkan segera? Ini kan tadi Anda sebutkan beberapa langkah yang harus dilakukan. Tapi apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi untuk mengatasi persoalan yang sudah menurut kami ini atau menurut kita ini sudah segitu gawatnya? Apa? Kalau terkait isu perkawinan anak, pertama tentu edukasi. Edukasi itu bukan cuma dilakukan oleh kelompoknya Anto, genre, bukan. Tapi dari sisi agama juga jalan, dari sisi yang lain-lain juga jalan, kemudian di pendidikan juga jalan. Jadi itu edukasi. Yang kedua, kalau kita bicara yang lebih strategis, karena kan ini rawan, Sulawesi Tengah 5 besar. Dan Indonesia juga cukup rawan. Jadi kalau kita mau bicara stop perkawinan anak, ayo kita bicara dalam konteks yang lebih strategis. Bangun gerakan itu bersama, letakkan kebijakan, letakkan anggaran yang strategis, dan pelibatan semua pihak harus duduk sama-sama. Bahwa ini isu krusial, karena ini nanti akan melahirkan generasi yang miskin. Perkawinan anak berangkat dari kemiskinan. Kalau kita mau mengurangi perkawinan anak atau meniadakan perkawinan anak, perbaiki situasi perempuan, perbaiki kesejahteraan perempuan, itu semuanya akan berefek lebih bagus ke depannya. Karena kan GDP, kemudian IPM-nya itu berangkat dari kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, nanti efeknya ke pengurangan angka perkawinan anak. Baik, terima kasih Mbak Soraya ya, jauh-jauh datang dari Palu untuk ke sini dan paling tidak mengingatkan kita semua bahwa ada persoalan di kamp pengungsi dan ini juga persoalan bangsa ini karena kita sekali lagi Indonesia menduduki peringkat ke-7 dari negara-negara dengan angka tertinggi perkawinan anak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua siapapun karena Anda mengatakan bukan cuma pemerintah tapi semua dari kita harus peduli. Sebelum saya akhiri seperti biasa saya ingin berbagi buku dan kali ini bukunya
tentang Oprah Winfrey yang aku tahu dengan pasti. Karena Oprah juga mengalami pelecehan seksual ketika dia kecil, dia bangkit, dan akhirnya dia menjadi salah satu pesohor Amerika yang menginspirasi banyak orang, terutama kaum perempuan untuk juga bangkit, melawan penindasan, melawan pelecehan seksual, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita semua. Dan buku ini apakah semua sudah menerimanya? Apakah semua bahagia? Baik, saya juga ingin agar Anda yang menonton acara ini di rumah juga bahagia seperti kami yang di studio. Caranya mudah saja, Anda mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan juga bisa melalui website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang belum sempat menonton acara ini dari awal, masih ada kesempatan, jangan takut karena Anda masih bisa menyaksikannya di metrotvnews.com. Juga di YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga topik kita kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.